Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar menerapkan ilmu tajwid pada Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun adim. Nah, kita perhatikan ya yang di garis bawahi, di situ ada lafaz Allah yang sebelumnya berharokat fathah. Ini cara membacanya itu harus tafhim atau tebal ya. Khatamallahu. Nah, syaratnya apabila ada lafaz Allah ya sebelumnya berharokat fathah atau domah, maka ini harus dibaca tafhim. Apabila ada lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh, ini harus dibaca tarkik tipis ya. Nah, bagaimana dengan cara membaca lam jalalah ya pada lafaz Allah yang sebelumnya berharokat domah atau berharokat fathah, ini dibaca tafhim. Jadi tafhim itu adalah menebalkan bunyi huruf ya, ketika diucapkan maka penuhlah mulut dengan gemaknya huruf. Khatamallahu, khatamallahu. Nah, jadi mulutnya itu penuh ya dan oleh gemanya huruf. Oke, seperti itu cara membaca tafhim. Khatamallahu. Nah, selanjutnya di situ ada lam yang berharokat fathah berdiri. Ini adalah mad tabi'i ya, mad asli dibacanya adalah dua harakat. Ala, dua ketukan ala. Nah, seperti itu ya. Khatamallahu ala. Nah, kulu. Di situ ada waw mati sebelumnya berharokat domah. Ini adalah mad tabi'i atau mad asli, cara membacanya dua harokat. Oke. Mengenai hurufnya ada tiga. Yang pertama alif mati sebelumnya berharokat fathah, waw mati sebelumnya berharokat domah, dan ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Inilah yang disebut dengan mad tabi'i. Ada tiga hurufnya. Selanjutnya di situ ada mim mati. Mengenai mim mati itu terbagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan idgham mutamasilan, ikhfa sapawi, dan idhar sapawi. Kita lihat huruf di depannya. Di depan huruf mim mati itu ada huruf waw. Termasuk huruf yang mana? Idhar, idgham, atau ikhfa. Nah, di sini termasuk ke dalam huruf idhar ya, yang mana huruf idhar itu ada 26. Di mana ada mim mati bertemu dengan huruf idhar sapawi yang berjumlah 26, maka ini cara membacanya harus jelas. Qulubihim, bihim. Nah, ya dibacanya jelas mim matinya. Oke. Mim mati bertemu dengan waw dibaca idhar. Selanjutnya ala, di situ ada lam yang berharokat fathah, ini mad tabi'i ya, mad asli dibacanya dua harokat. Ala, ala, dua harokat, dua ketukan. Wa ala, wa ala. Nah, itu ya, dua ketukan. Selanjutnya di situ ada mim mati bertemu dengan huruf ain ya, yang mana huruf ain termasuk ke dalam huruf idhar sapawi. Membacanya harus jelas idhar. Ala sam'ihim. Nah, gitu ya. Cara baca mim mati bertemu dengan ain itu adalah idhar sapawi. Selanjutnya mim mati bertemu dengan waw itu juga sama ya, idhar sapawi. Mim mati bertemu dengan waw itu sama adalah idhar sapawi. Sam'ihim. Jelas mimnya? Oke, selanjutnya adalah kita perhatikan wa ala. Nah, itu ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ini adalah mad jaiz munfasil ya. Apabila ada huruf mad tabi'i, huruf mad bertemu dengan huruf hamzah, itu adalah mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena di sini dalam dua kalimat atau kalimat terpisah. Ya, mad jaiz munfasil. Mad itu adalah panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu adalah terpisah. Oke, perhatikan ala abso. Nah, perhatikan di situ ada dua kalimat ya, ala dan absorihim. Nah, dalam lafaz ala di situ ada huruf mad ya, huruf mad tabi'i. Kemudian ada di depannya adalah huruf hamzah. Apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah, ini namanya mad
jaiz munfasil. Kenapa? Karena dalam satu kalimat ala dan absorihim. Nah, ini dalam kalimat terpisah maka mad jaiz munfasil. Cara membacanya itu boleh 2 harokat boleh ya, 3, 4 ya. Ini boleh sampai 6 harokat boleh ya, karena jaiz di sini artinya boleh. Oke, inilah mengenai mad jaiz munfasil. Oke, selanjutnya di situ ada ba yang berharokat sukun. Ini adalah namanya qalqalah sugro. Kenapa disebut qalqalah sugro? Kita lihat mengenai qalqalah sugro. Yang namanya hukum qalqalah itu memantulkan bunyi huruf qalqalah berharokat sukun. Qaf, to, ba, jim, dal. Ini huruf-hurufnya. Nah, syarat qalqalah sugro itu huruf qalqalah mati asli, huruf qalqalahnya bersukun. Oke, betul ya, absorihim. Mati asli bukan di akhir kalimat. Dibaca terang dan memantul, bunyi pantulannya kecil, berada di tengah ayat. Nah, posisinya ada di tengah ayat. Menemukan ba sukun ini berada di tengah-tengah ayat. Oke, berarti ini adalah qalqalah sugro. Cara memantulnya itu tidak terlalu mantul ya. Pantulannya pantulan kecil. Wa ala nah, absorihim. Ada pantulannya tetapi tidak terlalu mantul. Oke, selanjutnya di situ ada alif mati sebelumnya berharokat fathah. Ini adalah mad tabi'i, mad asli dibaca 2 harokat ya. Oke, seperti itu. 2 harokat bacanya. Selanjutnya di sini ada ro yang berharokat kasroh. Ini adalah dibaca tarkik tipis ya. Dibaca tarkik karena hukum ro itu apabila hurufnya ya mengenai ro yang dibaca tipis atau tarkik itu apabila ada huruf ro-nya kasroh kemudian ada mati atau sukun setelah huruf kasroh. Nah, jadi apabila ada huruf sebelumnya berharokat kasroh, misalkan ya. Nah, karena di sini syaratnya berharokat kasroh ro-nya, maka ini dibacanya harus tipis. Absori, tipis ya. Abso. Jadi si mulutnya tidak menebal. Si mulutnya tidak ada gema huruf ya, tipis. Absori, nah itu ya tipis bacanya, tidak tebal. Oke, selanjutnya di situ ada mim mati ya. Mengenai mim mati ada 3 idhar safawi di sini. Kenapa? Karena mim mati bertemu dengan ghin ya, ghin. Mim mati bertemu dengan ghin ini adalah idhar safawi. Selanjutnya sya ini alif mati sebelumnya berharokat fathah. Ini mad tabi'i dibaca 2 harokat. Gisya 2 harokat 2 ketekan. Oke, mengenai hurufnya ada 3 alif mati sebelumnya fathah, waw mati sebelumnya domah, ya mati sebelumnya kasroh. Oke, inilah mengenai mad tabi'i. Selanjutnya gisyawatu nah, di situ ada tanwin. Mengenai hukum tanwin itu ada 4 ya. Nah, di sini kita perhatikan. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf waw di depannya. Maka apa itu namanya? Kita perhatikan huruf-huruf di sini yang ada wawnya apa? Nah, di sini yang ada wawnya adalah idgham ma'al gunah. Jadi apabila ada tanwin bertemu dengan waw, maka itu idgham ma'al gunah. Apa itu idgham? Memasukkan ma'al serta ya. Ma itu serta, gunah mendengung. Jadi memasukkan serta mendengung. Oke. Gisyawatu. Jadi ada dengungan. Tu. Nah, jadi ada dengungan ya. Dimasukkan bunyi taknya kepada huruf waw dan disertai dengan dengungan. Gisyawatu. Nah, ada dengungan ya, seperti itu. Inilah yang disebut dengan idgham ma'al gunah. Tanwin bertemu dengan huruf waw itu idgham ma'al gunah yang jumlah hurufnya ada 4. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Nah, itu ya huruf-huruf idgham ma'al gunah. Selanjutnya di sini ada mim mati bertemu dengan ain, ini ya idhar safawi. Hurufnya ada 26. Mim mati bertemu dengan ain, ini adalah idhar safawi, dibaca jelas. Walahum. Nah, walahum. Oke, jelas bacanya. Selanjutnya di situ ada alif mati sebelumnya berharokat fathah, za. Ini mad asli atau mad tabi'i dibaca 2 harokat ya. Ini za, alif mati sebelumnya berharokat fathah. Ini adalah mad tabi'i dibaca 2 harokat. Azabun, aza ya. Oke, selanjutnya di situ ada bun. Nah, mengenai bun di situ ada tanwin bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf ain. Apa namanya? Kita perhatikan di sini ada tanwin bertemu dengan ain. Ain termasuk huruf yang mana? Huruf idhar. Oke.
Huruf idhar yang jumlah hurufnya ada 6, hamzah ha, ain ha, gin kha ya. Hamzah ha, ain ha, gin kha. Itu adalah huruf-huruf idhar ya. Nah, atau disebut dengan huruf halak. Nah, huruf halak itu adalah huruf tenggorokan ya. Huruf idhar itu termasuk huruf halakun, halak tenggorokan karena kenapa? Karena keluar huruf yang 6 ini adalah dari tenggorokan. Ada adnal, wastul dan aksol ya. Dalam, tengah dan pangkal. Oke, cara membacanya bagaimana? Jelas dan tidak mendengung. Azabun bun. Nah, jadi bun terakhirnya adalah bunyinya bunyi n ya, bun. Bukan ang tapi an. Annya jelas. Azabun bun. Tidak ada dengungan satu kali ya. Azabun adim ya, bun. Nah, tidak didengung, tidak dilamakan. Azabun adim. Nah, yaitu adalah bun idhar ya. Jelas bacanya, tidak ada dengungan. Selanjutnya yang terakhir di sini ada hukum mad tabi'i ya, bertemu dengan huruf terakhir dan disukunkan. Ini adalah hukum mad arid lisukun ya. Jadi mengenai mad arid lisukun itu adalah apabila ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf terakhir dan huruf terakhirnya disukunkan karena berhenti. Ini adalah mad arid lisukun. Cara membacanya 2, 4 atau 6 harokat. Azimun, adim ya, kalau misalkan 4 atau 6 harokat. Oke, sekian dulu mengenai belajar menerapkan ilmu tajwid pada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Kita mengenal sedikit-sedikit mengenai huruf-huruf atau mengenal hukum-hukum tajwid ya, dan kita bisa menerapkannya dalam membaca Al-Quran. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.